Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam kursus online ya mengenai manajemen SDM atau kita sebut HR Management Online Masterclass. Jadi dalam video kali ini, dalam topik kali ini kita akan belajar mengenai assessment center, Mas. Ya, bagaimana mengukur kompetensi secara dengan metode assessment center. Ya. Jadi sebenarnya metode assessment center ini sudah berkembang lama, Mas ya. Sejak tahun 80-an. Pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat untuk melacak kompetensi para karyawan di perusahaan AT&T, perusahaan telekomunikasi terbesar di Amerika. Jadi kemudian ini berkembang menjadi salah satu alat ukur yang valid untuk melacak kompetensi, ya, terutama kompetensi soft, ya, soft kompetensi. Jadi seperti manajerial kompetensi, problem solving, leadership. Jadi memang assessment center itu lebih banyak digunakan untuk menguji kompetensi soft atau manajerial kompetensi, bukan hard kompetensi, ya, atau kompetensi teknis. Nah, dalam video kali ini nanti kita akan belajar berbagai metode atau instrumen yang biasanya digunakan untuk melacak kompetensi seseorang melalui metode assessment center. Saya juga akan ngasih contoh-contohnya, dan Anda juga bisa mendownload beberapa instrumen dalam alat tes assessment center itu. Jadi mari coba kita langsung saja ya, di dalam agendanya, di dalam agenda yang tertampil di depan halaman, di depan layar Anda ini ya, saya akan mencoba memetakan mengenai apa itu pengertian assessment center terlebih dahulu. Kemudian kita akan bicara mengenai peran asesor dalam assessment center. Dan kemudian kita akan bicara lebih banyak mengenai instrumen yang digunakan dalam assessment center. Baik itu instrumen in basket, role play, case analysis and presentation, group discussion, kompetensi based interview, dan kompetensi based interview ya. Jadi nanti kita akan belajar banyak mengenai instrumen-instrumen itu. Karena itulah instrumen yang paling lazim digunakan dalam berbagai tes assessment center. Kemudian kita juga akan mencoba secara ringkas belajar mengenai bagaimana caranya mendesain instrumen assessment center dan kemudian menulis laporan assessment. Baiklah, langsung mari kita lanjutkan dalam slide berikutnya ya. Jadi di dalam slide berikutnya saya cerita mengenai what is assessment center ya. Seperti yang tertampil di depan Anda ini ya, assessment center itu adalah proses sistematis untuk mengakses kompetensi individu. Kompetensi yang dianggap kritikal bagi keberhasilan kinerja yang unggul. Kemudian menggunakan beragam materi atau instrumen tes, dan instrumennya ini didesain dengan mengacu pada indikator-indikator perilaku kompetensi. Jadi instrumennya ini dibangun based on kompetensi yang mau dilacak. Lebih khusus lagi indikator-indikator dalam kompetensi itu. Indikator-indikator perilaku yang termuat dalam kompetensi itu. Kemudian di halaman berikutnya Anda bisa lihat ya, assessment center juga melibatkan lebih dari satu asesor. Jadi biasanya assessment center itu asesornya bisa 2 atau bahkan 3 ya, minimal 2 ya. Di mana para asesor itu melakukan observasi terhadap perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh para asesi ya, oleh para peserta assessment center. Kemudian nanti hasil observasi dari masing-masing asesor itu diintegrasikan, didiskusikan untuk mendapatkan titik temu, dan kemudian nanti diwujudkan dalam bentuk laporan assessment. Jadi seperti yang Anda lihat di halaman berikutnya ya, ini langkah-langkahnya ya, siklusnya. Jadi kandidatnya berpartisipasi dalam serangkaian tes yang mengacu pada situasi kerja real. Asesornya yang terlatih secara seksama mengobservasi, mendokumentasikan perilaku yang ditunjukkan oleh para kandidat. Setiap asesor setidaknya mengamati setiap kandidat yang terlibat dalam proses assessment. Ya. Jadi memang ini penting nih Mas ya, satu asesor sebaiknya mengamati satu kandidat dalam satu instrumen tertentu. Misalnya dalam group discussion, pesertanya ada 5. Tentu tidak mungkin satu asesor mengamati 5-5-nya. Ya. Kalau Anda punya 3 asesor, ya sebaiknya dibagi 5 orang itu mau diamati siapa saja. Misalnya asesor A mengamati peserta 1 dan 2. Asesor B mengamati peserta 3 dan 4. Asesor yang ketiga mengamati peserta yang nomor 5. Jadi lebih konsentrasi. Jangan satu asesor diminta mengamati 5 orang sekaligus dalam group discussion itu. Dia bisa overwhelm nanti asesornya. Bisa overwhelm.
Kemudian secara individual, asesornya melakukan penilaian, melakukan evaluasi berdasarkan observasinya. Baru kemudian setelah itu para asesornya yang 2 orang asesor tadi atau bahkan 3 orang melakukan diskusi, melakukan integrasi, penilaiannya masing-masing dikumpulkan dan kemudian dijadikan satu penilaian. Penilaiannya ini diskusinya tidak rata-rata Mas ya, misalnya asesor 1 ngasih nilai 4, yang kedua ngasih 4, yang asesor ketiga ngasih 3, kemudian dirata-rata. Tidak serigid seperti itu ya. Jadi diskusinya lebih mencoba melihat bukti-buktinya sebenarnya, bukan hasil akhirnya ya. Bukti-bukti perilaku yang ditampilkan oleh para peserta asesmen itu coba dielaborasi kembali, coba dilihat kembali oleh para asesornya. Ya, baru kemudian kita ngambil kesimpulan nilai akhirnya berapa. Jadi bukan hanya nilai-nilainya ditambah-tambah bagi 3 misalnya, atau di rata-rata seperti itu, tidak. Tapi kita mencoba melihat bukti-bukti perilakunya. Nah, setelah sepakat dengan bukti-bukti perilakunya, sepakat dengan nilai akhirnya, sepakat dengan rekomendasinya, kemudian nanti dilaporkan dalam satu laporan yang resmi, ya disebut laporan asesmen. Jadi seperti itu Mas ya, proses assessment center itu ya, langkah-langkahnya seperti yang Anda lihat di halaman tadi ya. Nah, di halaman berikutnya kita bicara mengenai validitas assessment center Mas. Ya, jadi memang sangat tinggi Mas ya, validitas assessment center dalam memprediksi potensi kinerja masa depan kandidat itu tergolong tinggi. Sebuah survei yang berlangsung selama 16 tahun Mas ya, jadi dilakukan oleh AT&T ini menunjukkan akurasi sampai 90% Mas. Jadi saat itu AT&T dengan kelompok penelitinya melakukan assessment center, kemudian hasil assessmentnya itu disimpan Mas, selama 16 tahun. Setelah 16 tahunnya dilacak kembali, para peserta itu sudah menjadi manajer, sudah menjadi VP, atau sudah menjadi GM yang hebat atau tidak. Ternyata korelasinya kuat Mas. Peserta-peserta yang mendapatkan skor A atau skor nilai bagus dalam proses assessment center, 16 tahun kemudian selalu akan menjadi seorang manajer yang hebat atau seorang GM yang tangguh. Ya, betapa powerfulnya itu ya. Jadi 16 tahun dilacak, ternyata hasilnya sangat berkaitan ya. Orang-orang yang waktu assessment 16 tahun yang lalu nilainya bagus, 16 tahun kemudian pasti akan menjadi seorang leader yang hebat, menjadi seorang manajer yang tangguh, yang top markotop, ya, yang cetar membahana. Sebaliknya, orang-orang yang 16 tahun lalu skor assessment-nya rendah, misalnya nilainya C atau bahkan D, atau tidak recommended, 16 tahun kemudian ketika dilacak karirnya, betul Mas, orang itu menjadi hanya karyawan biasa-biasa saja. Ya, kalaupun menjadi naik pangkat mungkin hanya jadi supervisor atau assessment atau assistant manager, atau bahkan kalaupun jadi manager ya kinerjanya tidak cemerlang, kinerjanya mendekati abal-abal. Ya, jadi emang orang-orang yang nilai assessment-nya centernya rendah, 16 tahun kemudian terbukti kinerjanya juga jelek. Sebaliknya yang nilai assessment centernya tinggi, 16 tahun kemudian kinerjanya menjadi bagus. Ya. Jadi seperti itu Mas ya. Kemudian studi yang dilakukan oleh Society of Human Resource Management ya menunjukkan level korelasi antara 80 sampai 94% ya antara hasil rating assessment center dengan rating untuk potensial performance. Jadi memang mirip. Orang-orang yang penilaian kinerjanya oleh atasannya dinilai jelek ketika di assessment center ya juga kurang bagus. Terutama untuk posisi-posisi manajerial Mas ya. Sekali lagi memang karena assessment center ini didesain untuk melacak kompetensi-kompetensi manajerial dan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan planning, membutuhkan problem solving, membutuhkan strategic thinking skills. Ya, bukan pekerjaan clerical, bukan pekerjaan administrasi biasa ya, tapi pekerjaan-pekerjaan seorang manajer lah. Makanya assessment center ini lebih cocok digunakan untuk menyaring calon-calon manajer. Ya. Jadi kalau Anda misalnya menonton video ini juga mungkin punya 2 peran Mas ya. Sebagai seorang HRD mungkin Anda bisa menggunakan video ini untuk belajar bagaimana menggunakan assessment center. Dan kemudian Anda menggunakan untuk melacak, mengukur kompetensi anak karyawan Anda. Atau men-screening calon manajer di perusahaan Anda. Sebaliknya kalau Anda menonton video ini dalam posisi sebagai seorang calon manajer, ya mungkin Anda bisa belajar. Mungkin Anda calon manajer yang mungkin bulan depan akan di-assess ya di kantor Anda ya. Mungkin 2 minggu lagi akan mendapatkan assessment center ya, mau di-assess lah. Nah, Anda bisa belajar dari video ini bagaimana caranya menghadapi tes assessment center.
Karena nanti dalam video ini saya juga akan tunjukkan instrumen-instrumennya. Dan saya kasih jawaban, saya kasih clue lah bagaimana cara menjawab yang benar. Sehingga kalau Anda mau maju menjadi seorang peserta assessment center, mau dipromosikan misalnya, Anda bisa menggunakan video ini untuk belajar bagaimana menghadapi assessment center sehingga Anda hasil assessment Anda bisa menjadi lebih optimal. Ya. Karena meskipun Anda sudah mempelajari, Anda tetap juga tergantung diri Anda sendiri ya, kemampuan kualitas diri Anda sendiri. Jadi di slide berikutnya ini ya, saya bercerita mengenai kegunaan assessment center. Ya. Jadi sebagai metode untuk melakukan seleksi pada posisi-posisi strategis, ya, atau sebagai salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses promosi. Ya, ini sering Mas ya, saya sering dapat pertanyaan dari pembaca blog saya, bukan dari manajer SDM ya, tapi dari peserta yang mau dipromosikan. Di banyak perusahaan memang salah satu syarat untuk promosi itu di-assess Mas. Ya. Selain penilaian kinerjanya, performance appraisal-nya bagus mungkin, penilaian atasannya, tapi salah satu syarat yang lain adalah assessment center. Apalagi kalau Anda mau dipromosikan menjadi GM misalnya. Makanya banyak bertanya bagaimana cara menghadapi assessment center gitu ya. Ya ini Mas, video ini mungkin bisa mengajari Anda bagaimana caranya menghadapi sebuah situasi dalam assessment center. Oke. Jadi seperti itu Mas ya, kegunaan assessment center. Dan yang berikutnya ini ya, di halaman berikutnya Anda bisa melihat assessment center dan kompetensi. Jadi itu saya menggambarkan skemanya Mas. Jadi skemanya seperti yang Anda lihat, yang pertama profil kompetensi dan indikator perilaku. Ini kuncinya Mas ya. Jadi kompetensi apa yang mau dinilai, misalnya yang lazim digunakan, kompetensi yang dinilai itu problem solving-nya, atau communication skills-nya, atau leadership-nya, atau mungkin teamwork skills. Itu yang paling lazim Mas. Itu kompetensi-kompetensi yang paling lazim diukur ketika Anda melakukan proses assessment center. Ya. Leadership, problem solving, planning, organizing, communication skills, atau presentation skills. Nah, kompetensi-kompetensi itu disertai dengan indikator-indikator perilakunya yang akan jadi basis untuk menyusun instrumen. Jadi nanti instrumen kompetensi, instrumen assessment center-nya harus menunjukkan atau mampu mendemonstrasikan perilaku yang mau diukur. Ya. Jadi contohnya dalam instrumen group discussion, itu Anda memang diminta untuk diskusi kelompok. Kenapa? Karena dari diskusi kelompok itulah Anda kemudian bisa dinilai kompetensi, misalnya communication skills-nya. Anda jago nggak melakukan persuasi, melakukan dialog, atau kemampuan mendengarkan. Yang kedua mungkin ketika menghadapi perbedaan pendapat, bagaimana Anda ya responnya. Jadi itu Mas ya. Jadi memang kompetensinya dulu ditentukan apa yang mau diukur, apa yang mau dinilai, baru kemudian disusun instrumennya. Sehingga instrumennya itu harus inline dengan kompetensi yang mau diukur. Termasuk sistem scoringnya Mas. Jadi nanti saya akan tunjukkan contoh-contohnya kepada Anda. Scoringnya itu juga harus merefleksikan indikator-indikator yang mau dinilai. Ya, misalnya sekali lagi tadi contohnya adalah communication skills. Anda dinilai melalui group discussion. Nanti sistem scoringnya harus di breakdown sedemikian rupa sehingga dalam scoring itu akan muncul perilaku, misalnya cara Anda meyakinkan lawan bicara, bagaimana cara Anda mempertahankan pendapat, bagaimana cara Anda mendengarkan, ya mendengarkan listening, bagaimana Anda menghadapi konflik kalau dalam group discussion itu ada konflik. Jadi nanti scoringnya juga harus memuat kalimat-kalimat itu Mas. Ya, sejauh mana Anda jago listening skills-nya, sejauh mana Anda jago membujuk orang lain, sejauh mana Anda jago menghadapi perbedaan pendapat. Ya, jadi itu Mas ya skemanya. Nah setelah dibikin instrumen tes, dibikin sistem scoringnya, kemudian Anda di-assess dan kemudian dilaporkan assessment-nya. Dan kemudian dikasih umpan balik. Sebaiknya hasil laporan assessment itu kemudian dikomunikasikan Mas ya kepada Anda, kepada para pesertanya. Dan expire-nya berapa tahun, itu memang tidak ada kepastian ya, tapi di banyak perusahaan memakai assessment center itu expire-nya 2 tahun Mas, 2-3 tahun.
Jadi setelah 3 tahun maksimal itu dianggap sudah ada luarsa, sehingga dia perlu diakses lagi. Tidak setahun sekali ya. Mungkin antara 2 sampai 3 tahun. 3 tahun menurut saya yang paling pas ya, 3 tahun. Jadi dalam 3 tahun itu biasanya orang juga bisa mengalami perubahan ya dalam konteks kompetensi manajerialnya. Jadi expired date-nya laporan kompetensi itu 3 tahun. Laporan kompetensi hasil assessment center. Jadi seperti itu Mas ya pengertian dasar mengenai assessment center. Nanti dalam video-video berikutnya kita akan belajar mengenai tema yang lain, yakni mengenai peran asesor, dan kemudian setelah itu kita bicara mengenai instrumen-instrumen assessment center. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.